bungkus video ini. Video ini yang bikin gua percaya sama seorang bocah. Lu bayangin aja. Lu bayangin dulu ya. Pas COVID kemarin, ketika gua lagi berjuang mati-matian bangun pagi demi join Zoom supaya absen gua kagak bolong, ini bocah baru mimpi basah. 7 tahun kemudian, dia bikin film dan langsung memecahkan rekor film terlaris sepanjang masa untuk Studio A24, sedangkan gua stres karena pertama naik 4.000. Tapi jujur ya, jujur nih, gue jamin lu bisa percayain uang 50.000 lu ya ke bocah berumur 20 tahun tadi. Kenapa bang? Sederhana, lu coba bandingkan nih scene asli dari sebuah anime berjudul Attack on Titan ini sama versinya bocah yang 7 tahun lalu baru mimpi basah tadi. Ya lagi-lagi mungkin mata kalian hanya menangkap perbedaan dari segi visual aja, tapi mata gue melihat dia bukan hanya sekedar merubah visual, tapi dia merubah konteks. Coba lu bandingin angle kameranya, pergerakan kameranya, skala antara manusia dengan titannya. Kalau di versi animenya tadi lu bisa perhatiin banyak angle close up, bahkan sampai di slow mo gitu, sehingga menimbulkan kesan dramatis kan. Tapi untuk merubah konteks dari sebuah tontonan anime yang seru skala epic ya, Attack on Titan, gila lah. Tapi dirubah konteksnya menjadi sebuah rekaman sejarah nyata, dia ilangin close up, dia rubah pakai wide angle, dia bikin perbandingan skala manusia yang begitu kecil, tidak berdaya banyak, tapi benar-benar lari kocar-kacir dengan satu Titan yang menjadi emphasize utama yang memberikan teror massal. Itu gila bro, itu gila, ini lebih dari sekedar visual. Itu yang bikin gue percaya sama bocah ini gitu ya. Bocah ini bernama Ken Parsons dan dia adalah sutradara dari film Backrooms ini yang hari ini gue akan review. Sekarang coba ya, perhatikan lukisan-lukisan singa di abad pertengahan ini. Gimana coba tanggapan kalian? Gue pengen tahu. Gue yakin kan akan berpikir mungkin ini aneh ya, gak nyaman liatnya, serem mungkin gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di zaman tersebut pelukis-pelukis ini memang tidak pernah melihat singa secara langsung. Ya karena ya belum ada internet gitu, dan mereka cuma mengandalkan apa? Deskripsi di Alkitab gitu kan, deskripsi dari orang lain ya, mulut ke mulut. Akibatnya apa ya? Sudah pasti tidak sesuai dengan singa yang seharusnya, yang realistis gitu. Pasti ada distorsi di situ. Nah, sekarang kalian coba bayangkan ya. Ada sebuah tempat yang mencoba mengingat dunia kita, tapi sama seperti pelukis yang gak pernah lihat singa secara langsung tadi, tapi mencoba menggambar lewat deskripsi orang lain, sehingga ya jadinya salah gitu gambarnya. Tempat ini juga sama. Dia mencoba mengingat dunia kita dan meniru dunia kita, tapi ada yang salah dari ingatannya. Ada distorsi di situ. Dia gagal mengingat dunia kita secara sempurna. Ingatannya tuh rusak. Ya, dia tahu ada kantor, tapi nggak tahu fungsinya apa nih kantor gitu. Dia tahu ada karpet, dia tahu ada lorong, dia tahu ada lampu. Tapi dia nggak tahu ini kenapa bisa terhubung satu sama lain. Nah, ngerti gak? Atau kalau kalian masih bingung ya, sama aja kayak mimpi sebenarnya. Lu pasti pernah mimpi dong. Dan setelah lu mimpi, lu bangun, lu masih inget gak mimpinya? Secara detail gitu, bener-bener 1:1. Tata letak lokasinya, benda-bendanya apa aja di dalam mimpi lu gitu. Seperti layaknya sebuah video rekaman satu adegan ke adegan lainnya. Gak begitu kan? Gak mungkin lu bisa inget detail seperti itu. Pasti banyak hal yang lu lupain, banyak hal yang mungkin terdistorsi dari ingatan lu yang sebenarnya di mimpi itu. Tapi ada satu hal yang pasti lu inget, yaitu apa? Perasaannya. Ya, rasa-rasanya gue inget nih, rasanya tuh kayak begini, tapi gue gak bisa jelasin dengan kata-kata. Itu Backrooms. Sekarang kita mundur ke belakang di tahun 2019. Masyarakat dihebohkan oleh sebuah unggahan foto di forum 4chan. Dan
Foto ini cuman sebuah ruangan kosong dengan karpet kuning, dengan tembok kuning, dan nggak ada apa-apa di foto itu. Tapi uniknya foto ini bisa viral karena mayoritas masyarakat ketika melihat foto ini itu punya perasaan yang sama, tapi nggak bisa dijelasin kata-katanya itu. Perasaan ini nggak bisa dijelasin, kayak ada rasa-rasa nostalgia, ada rasa-rasa nggak nyaman, ada rasa-rasa asing tapi kok familiar juga. Kok kayak gue pernah ada di situ tapi nggak pernah juga gitu. Kayak ini apa ini foto? Padahal cuma satu foto doang loh. Dan dari situ komunitas internet mulai membangun world building dan lore dari Backrooms. Ya, dibuatlah tuh level-levelnya, nyiptain berbagai macam entity atau monster-monster yang ada di dalam Backrooms. Dan pada tahun 2022, masyarakat kembali dihebohkan oleh sebuah video yang diupload oleh bocah berumur 16 tahun. Kane Parsons. Dan bocah tersebut bernama Kane Parsons, aka Kane Pixels. Ya, kalian bisa nonton di YouTube tuh. Banyak tuh episodenya. Dia bikin short film lah mengenai Backrooms ini. Dan gilanya, dia hanya bermodalkan apa? Ya, Blender bangsat ya. Blender nih, kalau kalian nggak tahu nih, ini matkul yang paling gua benci pas gua kuliah di kafe dulu bangsat ya. Tapi singkat cerita ya, dari situ justru dia dilirik sama studio A24. Studio yang udah sering gue jelasin, studio film legendaris yang menghasilkan film-film seperti Midsommar, Hereditary, kemarin gue udah bahas Marty Supreme gitu. Nah, A24 ini pengen si Kane Parsons untuk jadi director atau sutradara dari film Backrooms, film panjang. Gila nggak lo? Bocah 16 tahun. Ya, mungkin dari sini saya peringatkan untuk anda-anda dede-dede bocil yang pengen ngajak papa mama kalian untuk nonton film Backrooms ini gitu, karena pengen melihat entity, aku pengen lihat Smilers gitu kan, aku pengen lihat Partigor. Gak usah, ya, kagak usah gitu. Kenapa? Karena lu kalau pengen nonton orang yang dikejar-kejar di dalam labirin sama monster gitu, bikin lu deg-degan, mending nonton Mesaner gue bilang. Ya, di sini sih ada memang kejar-kejaran ya, paling di seperempat akhir film lah ya, di bagian endingnya doang, akhirannya doang. Lah, terus lu sepanjang nonton film ini nonton apaan bang kalau kejar-kejarannya cuma di bagian akhir? Nonton orang yang punya masalah mental yang pergi ke psikiater yang juga punya masalah mental. Itu isi filmnya begitu. Jadi karakter utama kita yang namanya Clark ya, Clark ini adalah definisi kegagalan sesungguhnya lah menurut gue. Dia gagal jadi arsitek, pernikahannya gagal, akhirnya punya toko furnitur gagal juga gitu. Hidupnya kesepian, depresi. Tapi pada suatu hari ya, di suatu siang hari yang cerah, dia menemukan sebuah portal ke dimensi lain, yaitu Backrooms. Dan gara-gara itu dia jadi terobsesi untuk mengeksplorasi Backrooms gitu. Kenapa? Ya karena di kehidupan nyata dia gagal nih. Ya Backrooms bisa jadi pelariannya si Clark gitu loh. Tapi lu tahu apa gilanya film ini? Clark itu bukan karakter utama dari film ini. Terus siapa karakter utamanya? Mary Saha ini Mary nih. Ya, Mary ini psikiaternya si Clark tadi. Lah terus apa bang fungsinya Clark di film ini? Fungsinya adalah menjadi katalis untuk mengeksplorasi karakternya si Mary. Nah, mungkin kalian bingung, katalis apa lagi ini ya? Bahasanya terlalu sinefil bang. Tenang aja ya, gue mau jelasin ke kalian katalis itu apa artinya. Lu kalau belajar kimia, katalis itu kan sebuah zat pemicu reaksi tanpa menjadi bagian utama dari hasil akhirnya. Contoh paling gampang. Lu bikin roti pakai apa? Ragi. Ya, supaya apa ragi? Ragi supaya ngembang. Nah, ragi adalah katalis untuk membuat glukosa menjadi CO2. CO2 supaya bikin rotinya jadi ngembang. Nah, jadi sama halnya dalam plot cerita, Clark di film ini juga cuma jadi katalis supaya di akhir film si Mary bisa masuk ke Backrooms dan dikejar-kejar sama monster makhluk ya. Nanti kalian nonton filmnya aja sendiri dah. Ya, by the way, ini makhluk lagi-lagi diperankan oleh Robert Bobrowski ya, kalau nggak salah ya, Robert Brobox atau Bobrok, tau lah, ribet namanya, lu cari sendiri. Pokoknya ini orang tingginya 2,3 meter bangsat. Dan dia sebelumnya udah memerankan alien di film Alien Romulus yang bikin gue teriak di bioskop tuh ya.
Udah pernah gue review juga tuh Alien Romulus tuh. Itu anjing banget tuh orang tuh. Ngeri memang ya. Kalau kalian nggak tahu, si Bob ini sebenarnya dulu itu pemain basket. Cuman dia gagal karena ya badannya mungkin terlalu cungkring, terlalu kurus, terlalu rapuh, gampang cedera. Makanya dia malah beralih profesi jadi aktor yang udah terkenal meranin monster-monster ngeri lah. Termasuk Alien Romulus gitu kan. Nah sekarang dia meranin lagi nih makhluk tinggi di film Backrooms ini. Ya emang cocok banget sih menurut gua, karena tanpa makeup sekalipun strukturnya udah struktur makhluk asing nih. Mohon maaf nih, jangan sampai orang ini datang ke Indonesia dan jadi manusia silver. Jangan, bahaya itu, bahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena gua takutnya bukannya dikasih duit, ditabrak. Look, it's him. Here we go. Ya, tapi singkat cerita, si Mary ini pokoknya berhasil selamat dari kejaran si makhluk ini dan diselamatkan oleh orang-orang dari perusahaan Async. Sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam merobek dinding realitas gitu, membuka celah portal ke Backrooms. Nah, ini perusahaan ini yang bertanggung jawab nih sebenarnya nih. Nah, cuman alih-alih diselamatkan oleh Async, si Mary setelah diselamat ini malah ditahan ya. Ditahan sama si Async, dikunci di korak nih. Jadi peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan film Backrooms ini adalah lepas dari mulut Jokowi masuk mulut Prabowo. Bukan, maksud gua lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau. Itu mas gue. Seperti yang gue bilang dari awal, inilah jeniusnya si Ken Parsons. Dia bukan jago masalah teknis doang, dia jago konsepnya. Otak dia lebih dewasa dibandingkan umurnya. Dari awal film, kalian akan dikasih lihat seorang ibu dan anak dengan angle kamera yang kalau dalam sinematografi nih namanya trunk shot. Jadi angle ini seolah-olah memposisikan penonton atau kamera itu dari posisi benda atau orang yang ada di bawah gitu, menghadap ke atas. Nah dalam film ini benda tersebut adalah semen di depan halaman rumah si ibu dan anak ini, dan mereka tuh lagi ngecap tangan mereka ke arah semen. Jadi ya ke arah kamera lah gitu, ke arah layar bioskop kita nih artinya. Disinilah horornya bekerja, bukan dengan jump scare murahan, bukan dengan gore, bukan dengan darah. Nggak perlu itu. Cuma dengan angle trunk shot lu bisa ngeliat ibu dan anak ini lagi ngecap tangan mereka, dan di atas mereka tiba-tiba ada ekskavator yang mau menghantam ke arah mereka. Itu menimbulkan kesan yang sangat-sangat lagi-lagi unsettling. Itulah kekuatan utama dari Backrooms. Kita dari awal filmnya anjing jangan gitu kan. Udah ada rasa kayak begitu. Padahal lagi-lagi siang hari cerah, ibu dan anak rasanya hangat gitu. Tapi tiba-tiba ada ekskavator, itu gila menurut gue. Ya meskipun ini bisa dibilang simbolik ya, karena memang rumah mereka yang dihancurkan, bukan ini benar-benar menghantam ke arah mereka. Tapi ini secara simbolik pengen memberitahu penonton kalau ya hidup ibu dan anak ini hancur gitu, layaknya dihantam ekskavator tadi. Kenapa? Karena si ibu diceritakan mengalami gangguan mental, sehingga ibu ini akhirnya mengurung si anak ini yang sebenarnya Mary yang pas masih kecil dulu itu dalam rumahnya, nggak boleh keluar. Bahkan lu ngintip keluar jendela, wah ngeri itu, nggak boleh. Makanya setelah Mary dewasa, setelah rumahnya dihancurkan, cetak tangannya di semen yang udah membeku itu diabadikan sama si Mary ini gitu. Dia selalu bawa tuh bongkahan semen berisikan cetakan tangan yang masih kecil itu, dia selalu bawa kemana-mana. Untuk apa? Untuk lagi-lagi sebagai simbol kalau misalnya trauma masa kecilnya itu masih dia bawa-bawa terus sampai dia udah dewasa. Nah sekarang mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa harus cap tangan ke semen bang? Ini maksudnya apa? Karena ya lu tau lah, biasanya catat tangan ke semen itu kan untuk mengabadikan momen penting gitu. Jadi kalau peresmian gedung cap tangan biasa ya kan. Nah khusus untuk si Mary ya, dia mengabadikan momen dimana ya ini bentuk trauma dia pas masih kecil. Dia bekukan, dia simpen di kantongnya dia bawa kemana-mana gitu loh. Nah tapi uniknya semennya itu dia gunakan untuk melawan monster di bagian akhir film dan hancur. Dan itu harusnya melambangkan kalau traumanya akhirnya bisa lepas. Akhirnya dia udah gak bawa-bawa lagi nih traumanya. Tapi setelah dia diselamatkan Async, dia dikurung lagi sama Async, yang menandakan traumanya dipicu kembali, kebebasannya dirampas kembali. Dengan kata lain, Async telah menjadi ibu pengganti dari mamanya Mary. Ya kan, karena kalau dulu Mary dikurung sama ibunya, sekarang Mary dikurung sama si Async gitu. Ini yang menurut gua jadi inti tragedi dari Backrooms. Yaitu apa? Siklus trauma.
Backrooms itu mau ngomongin manifestasi trauma. Makanya seperti yang gue bilang dari awal, kekuatan Ken Parsons itu bukan cuma soal jago pakai blender, bikin video ala-ala found footage pakai handycam low res gitu. Ya itu memang menjadi keunikan dia, kekuatan utama dia. Kenapa bocil-bocil, wih serem dia, ada apa namanya, ada bakteri, waduh itu ngeri gitu kan nonton di YouTube-nya gitu. Iya memang, tapi bukan itu kekuatan utama, bukan itu alasan dia dilirik sama A24. Lu tahu apa yang paling gue takutkan kalau Backrooms digarap sama Hollywood gitu. Ya, bukan studio A24 nih, Hollywood konvensional yang bikin Backrooms, film-film panjang Backrooms. Yang gue takutin apa? Yang gue takutin malah dibikin kayak Five Nights at Freddy's. jualan fan service, jualan lore sana sini ditumpuk gitu kan, masukin tuh banyak Easter egg gitu kan, sampai mampus, sampai bikin bocil-bocil gen alpha gitu kan, padahal weh ini kan ini gue udah baca nih novel pas gue lagi review. Lu aja kagak baca novel. Sejak kapan gue harus baca novel dulu sebelum gue nonton filmnya, bangsat? Ya ini orang-orang tolol kayak begini gitu loh. Nah, si Ken Parsons tahu. Dia tahu esensi utama Backrooms itu apa. Beda sama Five Nights at Freddy's yang jualan lore sana sini gitu, jualan fan service, tapi lupa esensi dari Five Nights at Freddy's itu adalah paranoia. Lu main game kan bener, lu cuma duduk di kursi yang sama di ruangan sempit lu itu, dan dikasih cuma satu monitor, lu cuma bisa pantau nih, tapi lu nggak tahu nih kapan bahaya akan datang. Kapan bahaya akan muncul gitu. Dan lu harus ngehemat energi gitu untuk buka tutup pintu. Itu apa? Itu paranoia kan. Tapi di filmnya si karakter utamanya si Mike itu jalan-jalan gitu, bisa tidur. Paranoianya mana bangsat gitu kan. Itu yang gue takutin kalau Hollywood ngegarap Backrooms. Nah untungnya si Ken Parsons nih bener-bener orang yang paham betul gitu esensi dari Backrooms. Yang bikin Backrooms bisa terkenal itu bukan lore-nya, bukan entity-nya, bukan level-levelnya, tapi apa? Tapi fotonya. Kenapa? Karena ada rasa pernah melihat tempat itu, tapi kok ada yang salah dari tempat itu. Ada memori yang terdistorsi. Dia rubah konteks horror survival jadi manifestasi trauma. Itu kekuatannya Ken Parsons. Dia kembali lagi nih ke fotonya, asal-usul Backroomsnya. Nah, ngomongin konsep udah keren banget. Sekarang kita ngomongin teknisnya. Apakah sekeren itu? Ya sekeren itu menurut gua. Kalau lu tanya sama gua, bagian mana yang paling gua suka dari film ini? Ya udah pasti bagian ketika point of view pakai handycam low-res gitu, pakai ala-ala Sony Hi8. Kalau kalian tahu itu bener-bener ada tekstur noise analognya, sehingga ngasih efek realisme ala-ala found footage yang sebenarnya itu nggak pakai Hi8 asli. Ya udah pastilah kalau misalnya lu buat CGI visual effect di kamera Hi8 mati bangsat. Makanya udah pasti pakai ini, gua cari tahu pakai Red Komodo gitu ya. Gambarnya bagus gitu, baru dirusakin karena lebih gampang untuk merusak gambar yang bagus dibandingkan membuat gambar yang rusak jadi bagus kan gitu. Dan gilanya lagi, mayoritas scene yang POV shot tadi itu dibuat pakai blender doang anjing. Ya ada sih beberapa rekaman live actionnya ada gitu, cuman banyakan pakai blender gitu. Si Ken sendiri yang ngebikin gitu, gila sih menurut gua. Apalagi gilanya kemarin pas gua nonton tuh, penonton bioskop tuh kayak naik roller coaster. Artinya meski cuma dengan blender, tapi dengan dukungan sound design yang proper, dengungan lampu yang lu denger sepanjang karakter yang masuk ke Backrooms ya, audio spasialnya gimana, ruangan bisa kerasa beneran 3D, pantulan suaranya itu kan harus dihitung ya satu-satu gitu, ngehasilin echo berapa supaya penonton ketika nonton bener-bener merasakan menjadi karakternya di film tersebut gitu. Belum ASMR dari derap kaki karpet, nafas dari karakternya. Itu semua yang bikin imersif gitu. Begitu kita ngikutin banget gitu. Jadi karakternya tuh gimana perasaannya, tanpa harus ada orkestra yang grande gitu, yang kayak Insidious misalnya. Itu kan musik berperan sebagai aktor, ikut berbicara, ikut berakting gitu, membantu pemerannya supaya makin serem gitu kan musiknya. Nah di sini enggak, justru musik dipakai sebagai ketidakpastian. Maksudnya apa ketidakpastian? Ya kita lagi jalan, tiba-tiba kayak ada suara sesuatu kecil ya dari, apalagi lu nontonnya misalnya di IMAX, gue gak tahu di IMAX ada gak ya, tapi ya
Ya di bioskop udah cukup lah dengan surroundnya itu kan, lu bisa lihat di situ, oh ada suara apa nih anjing? Itu kan ada ketidakpastian dan kita makin serem gitu, kita makin ngeri gitu. Anjing itu apa? Itu suara manusia kah? Atau jangan-jangan ada monster atau ada makhluk, ada apa nih gitu? Kita nggak tahu. Atau jangan-jangan emang nggak ada orang gitu. Nah ketidakpastian itu yang membuat film ini jadi serem. Makanya ada satu adegan juga yang sangat memorable di kepala gue ketika ada satu karakter yang terpelosok masuk ke dalam ruang bawahnya backrooms, itu gelap banget. Di situ dikasih ada tumpukan baju, tumpukan kain, dan ada kepala di situ, ini kecil doang gitu. Itu kepala kagak di zoom ya, kagak gerak, kagak membunuh orang, kepala tuh kepala doang, kita nggak tahu itu nggak hidup juga gitu. Tapi efeknya apa, penonton gue inget banget tuh, bener-bener semua teriak pas ngeliat kepala itu apa gitu kan, ngeri banget gitu. Bajingan sih emang sih. Ini yang namanya fear of the unknown. Itulah inti dari Backrooms kan. Secara sinematografi ini dibuat sangat-sangat tidak sinematik, sangat tidak terkesan plastik. Maksud gue plastik itu adalah shot yang kerasa seperti lukisan yang terlalu rapi, terlalu bagus, ya terlalu indah gitu. Contoh misalnya film Blade Runner 2049, itu kan juga si Denis Villeneuve tuh banyak pakai warna yang didominasi oleh satu warna aja gitu. Tapi hasilnya beda banget, itu kan sinematik banget, indah sekali gitu. Siluetnya kerasa, depthnya kerasa, kedalamannya, shadownya, kontrasnya tuh main ya, saturasinya tinggi, sehingga cantik bener-bener diatur sedemikian rupa supaya secara satu frame itu udah kayak lukisan gitu kita ngeliatnya. Tapi di sini kebalikannya, bener-bener warnanya flat, nggak ada depthnya. Lu bisa lihat karakter antara foreground sama background itu kerasa kagak ada separasinya gitu, bener-bener ya warnanya desaturated. Karena kalau Blade Runner 2049 tadi itu plastik, kalau ini realistik gitu. Ya cahayanya dibikin natural begitu aja. Jadi ini bener-bener menyalahi aturan dari teori sinematografi tradisional. Ya ini contohnya kayak misalnya shot yang kalian lihat saat ini juga. Ini kan gue pakai teori sinematografi yang yang konvensional gitu. Misalnya pakai rim light nih. Rim light fungsi apa nih? Coba ya. Tuh, gue matiin. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kerasa nyatu gue sama background gitu. Karena nggak ada rim light, nggak ada edge cahaya di bagian sini, sehingga depthnya jadi kurang kerasa. Ya kalau misalnya gue nyalain, lu lihat, langsung kerasa di tepi sini tuh ada cahaya yang membuat kontras antara background sama foreground gitu loh. Gue bener-bener jadi main karakter di video gue. Itu sinematografi tradisional. Tapi bener-bener dipatahin semua, dilarang semua di film yang saat ini. Tapi itu memberikan rasa yang tidak nyaman. Bahkan white balance-nya pun itu dibikin off, dibikin salah, dibikin ngaco. Balik ke foto yang dulu. Kenapa foto yang dulu bisa viral? Karena white balance-nya aneh. Kok kuning banget nih, ini nggak natural, kerasa ada yang salah dari foto ini. Tapi justru itu yang mengaktifkan imajinasi kita untuk berpikir, ini ruangan apa, kok kayaknya tidak berujung ya, kok ada ini. Makanya dibangun sama komunitas di internet gitu. Ya intinya gitulah untuk Backrooms. Gue nggak bisa jelasin lebih detail lagi. Kalau kalian pengen nonton, langsung nonton di bioskop aja. Buat gue sih, kalau kalian suka tipe horor psikologis, ini sangat worth it gitu, bagus banget. Tapi memang nggak buat semua orang. Final score yang bisa gue kasih untuk Backrooms ini adalah 9.